Saudaraku, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang merasa tidak nyaman di sekitarmu, seolah-olah kehadiranmu adalah ancaman diam-diam? Mungkin kamu sudah menyadari bahwa setelah sebuah percakapan atau bahkan pertemuan singkat, nada bicara mereka berubah. Mereka menjadi jauh atau mulai bersikap seolah-olah kamu adalah masalahnya. Tapi inilah kebenaran yang belum ada yang berani katakan padamu. Mereka tidak menjauh karena ada yang salah denganmu. Mereka menjauh karena di hadapanmu ada sesuatu dalam diri mereka yang hancur. Tiba-tiba apa yang terkubur, tersembunyi di balik topeng sempurna muncul ke permukaan. Mereka melihat diri mereka sendiri dan tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Dan alih-alih menghadapinya, mereka memilih untuk menyalahkanmu atas rasa sakit mereka. Ini bukan soal penampilan, ini bukan soal kata-kata atau tindakan tertentu. Ini tentang esensimu. Sesuatu dalam dirimu menyebabkan gempa emosional pada orang-orang di sekitarmu. Dan itu begitu mendalam, sehingga banyak yang bahkan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Seolah-olah energi murni dan tidak bisa ditawar dari dirimu. Menanggalkan makeup tak terlihat yang mereka pakai selama bertahun-tahun. Bayangkan seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya membangun citra sempurna, profesional sukses, teman yang tak bercacat, pasangan ideal, dan kemudian kamu muncul tanpa berusaha dan mengungkapkan retakan di balik fasad mereka. Itu menyakitkan, bukan karena kamu berniat begitu, tetapi karena cahaya yang kamu pancarkan menerangi tepat apa yang mereka takuti untuk hadapi. Inilah bagian yang berlawanan dengan intuisi yang tak ada yang berani akui. Banyak orang merasa bahwa kamu membuat mereka merasa jelek. Dan kita bukan berbicara tentang kecantikan fisik, kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih menyakitkan. Mereka merasa jelek karena di hadapan keotentikanmu, mereka dipaksa untuk menghadapi kepalsuan yang mereka bawa. Di hadapan kekuatanmu, mereka menyadari kelemahan mereka. Dan di hadapan cahaya yang kamu pancarkan, mereka dipaksa untuk mengakui bayang-bayang yang selalu mereka pura-purakan tidak ada. Kehadiran seseorang sepertimu tidak luput dari perhatian. Kamu tidak hanya memasuki sebuah ruang, kamu mengubah energinya. Dan itu tidak nyaman bagi mereka yang masih hidup dalam ilusi. Mungkin kamu sudah melihat tanda-tandanya. Teman yang menjauh tanpa penjelasan, anggota keluarga yang mulai memperlakukanmu dengan permusuhan mendadak, rekan kerja yang tampaknya bertekad untuk merendahkan pentingnya dirimu. Semua perilaku ini bukan tentang dirimu, itu tentang mereka. Itu tentang konfrontasi batin yang kamu picu karena pada kenyataannya, kamu bertindak sebagai cermin. Sebuah cermin yang tidak mendistorsi, tidak melunakkan, tidak berbohong. Dan apa yang mereka lihat dalam pantulan itu adalah sesuatu yang lebih baik mereka sembunyikan. Tak heran jika banyak yang merasa terintimidasi atau bahkan merasa dendam. Kamu memaksa mereka untuk melihat kebenaran. Dan kebenaran itu menyakitkan. Ironi besarnya adalah, kamu tidak pernah meminta untuk memikul peran ini. Kamu tidak pernah meminta untuk menjadi mercusuar yang mengungkapkan retakan di dinding-dinding orang lain, tapi di sini kamu berada. Hidup dengan sebuah anugerah yang tidak bisa diabaikan. Kehadiranmu intens, transformatif, tapi juga tidak nyaman. Itu meninggalkan dampak pada siapapun yang menyentuhnya. Orang merasa jelek karena jauh di dalam, kamu membuat mereka melihat apa yang telah mereka hindari sepanjang hidup mereka. Dan apa yang kamu lakukan dengan itu? Itulah pertanyaan yang akan kita jawab, karena menjadi seseorang yang mengubah bahkan tanpa sengaja, adalah beban dan sekaligus sebuah kehormatan. Apa yang terjadi ketika seseorang merasa terbuka, ketika semua lapisan yang mereka bangun dengan hati-hati untuk melindungi harga diri dan menyembunyikan kekurangan, mereka mulai runtuh, mereka bereaksi, dan sebagian besar waktu reaksi itu adalah pembelaan diri. Beberapa menjauh dari kamu, meyakinkan diri mereka bahwa kamu telah berubah, bahwa kehadiranmu terasa berat atau terlalu banyak. Yang lain mungkin mencoba menyerangmu secara langsung atau tidak langsung, menyebarkan kritik, meremehkan siapa dirimu, atau mencoba mengubah cahaya yang kamu miliki menjadi ancaman. Tapi kenyataannya adalah bahwa pertempuran yang mereka hadapi bukan denganmu. Itu adalah dengan diri mereka sendiri. Kamu hanya pemicu yang membawa apa yang tersembunyi di sudut-sudut terdalam jiwa mereka ke permukaan. Ada sesuatu yang tak bisa ditolak tentangmu, seperti magnet yang menarik baik kekaguman maupun perlawanan. Di satu sisi, orang merasa tertarik tanpa penjelasan pada energimu karena itu mewakili sesuatu yang langka, keaslian, tujuan, kekuatan. Tetapi pada saat yang sama, daya tarik itu mengganggu karena memaksa mereka untuk menghadapi kekurangan mereka sendiri.
Bayangkan sebuah ruangan gelap tempat seseorang telah hidup dengan nyaman selama bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba kamu masuk dengan cahaya yang begitu terang, sehingga setiap sudut berdebu, setiap retakan di dinding menjadi terlihat. Bagi sebagian orang, cahaya itu adalah kesempatan untuk pembersihan dan pembaharuan. Bagi yang lain, itu tak tertahankan karena memaksa mereka untuk mengakui bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan. Seringkali, perasaan buruk yang dirasakan orang ketika berurusan denganmu bukanlah sesuatu yang disadari. Mereka tidak bangun dengan berpikir, hari ini saya akan menolak sih, karena mereka membuat saya merasa buruk tentang diri saya. Sebaliknya, perasaan-perasaan ini muncul secara halus, hampir seperti ketidaknyamanan yang tak terlihat yang berubah menjadi jarak, kritik atau ketegangan. Kehadiran seseorang yang hidup dalam kebenaran mereka, yang tidak bersembunyi di balik alasan atau topeng, menciptakan kontras yang tajam bagi mereka yang belum menemukan keberanian untuk melakukan hal yang sama. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk memicu gempa batin itu. Mungkin kamu sudah menyadari bahwa dinamika ini terjadi bahkan dengan orang-orang yang sangat kamu cintai. Seorang teman dekat yang mulai menghindari pesanmu, seorang kerabat yang sepertinya mencari kesalahan padamu. Setiap kali ada kesempatan, seseorang yang dulu mengagumimu, tetapi sekarang tampak merasa kesal dengan cahaya yang kamu bawa. Dan disinilah situasinya menjadi paling menantang. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba menjelaskan atau memperbaiki semuanya, solusi yang sebenarnya bukan ada di tanganmu, karena masalahnya bukan kamu. Itu adalah pantulan yang kamu paksa orang-orang ini untuk lihat. Dan beberapa dari mereka mungkin memang belum siap untuk menghadapinya. Bagi kamu, dampak dari membawa cahaya ini adalah berkah dan juga beban. Ada saat-saat ketika kamu merasa disalahpahami, dituduh sulit, intens, atau bahkan sombong. Tetapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu niatmu tidak pernah untuk menyakiti. Kehadiranmu adalah panggilan bagi orang lain untuk terbangun, untuk melihat diri mereka dengan kejujuran. Dan kejujuran itu bisa sangat menyakitkan. Tetapi kamu juga tahu bahwa bagi mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi apa yang cahaya kamu ungkapkan, ada kesempatan untuk transformasi, untuk menjadi lebih kuat, lebih otentik, lebih dekat dengan kebenaran yang mereka bawa dalam diri mereka. Kamu menyadari ada dualitas dalam dampak yang kamu miliki. Bagi sebagian orang, keberadaanmu adalah ajakan untuk transformasi. Mereka merasa terinspirasi, tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, seolah berada di sekitarmu, memberi mereka keberanian untuk menghadapi apa yang dulu mereka hindari. Orang-orang ini melihat cahaya kamu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Namun ada juga yang mengartikan cahaya yang sama sebagai serangan, seolah-olah kamu adalah obor yang menyala di dalam ruangan penuh cermin yang pecah. Alih-alih mencoba memperbaiki pantulan itu, banyak yang memilih untuk memadamkan api itu. Dan ini tidak mudah untukmu. Sebagai seseorang yang hidup untuk menjadi otentik, kamu tidak bisa mengerti mengapa keberadaanmu memicu penolakan atau perlawanan. Ada rasa sakit yang tenang dalam menyadari bahwa kamu membangkitkan perasaan yang lebih baik, tidak dihadapi oleh orang lain. Ada saat-saat ketika kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa cahaya ini harus membawa begitu banyak konflik? Mengapa tidak bisa menjadi sumber kedamaian dan harmoni saja? Jawabannya terletak pada tujuan itu sendiri. Cahaya kamu bukanlah hiasan. Itu adalah alat untuk transformasi. Dan transformasi pada dasarnya bukan hanya mental. Pikirkan tentang api yang memurnikan emas, atau angin yang mengikis gunung untuk menciptakan lembah. Seperti kekuatan alam ini, energimu menantang, menghancurkan, dan membangun kembali. Bahkan ketika ini menyebabkan rasa sakit atau perlawanan pada orang lain, ingatlah, perubahan mendalam jarang terjadi di tanah yang stabil. Kehadiranmu adalah gempa bumi yang mempersiapkan tanah untuk sesuatu yang baru tumbuh. Orang-orang yang merasa jelek setelah berurusan denganmu sebenarnya sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih kompleks, sebuah panggilan. Perasaan tidak cukup, ketidaknyamanan itu bukanlah hukuman, itu adalah pesan diam yang hampir ilahi, yang mendorong mereka untuk menghadapi bayangan mereka dan menemukan kembali cahaya mereka. Tetapi tidak semua orang memahaminya dengan segera. Banyak yang mengartikan rasa sakit itu sebagai sesuatu yang dipaksakan olehmu, seolah-olah kehadiranmu merupakan ancaman. Namun jauh di dalam hati, itu adalah ego mereka yang berteriak menentang panggilan ini. Perjalananmu tidak berakhir ketika seseorang menjauh, mengkritik atau menolak apa yang kamu bawa. Reaksi-reaksi ini bukanlah akhir, mereka hanyalah tahapan.
Kenyataannya, dampak yang kamu miliki meskipun tidak terlihat tetap bertahan. Itu seperti benih yang ditanam di tanah yang tampaknya tandus. Terkadang tanah itu awalnya menolak benih, tetapi seiring waktu, ketika kondisi berubah, benih itu mulai tumbuh. Kamu adalah penanam benih-benih ini, dan sementara banyak dari mereka mungkin tidak pernah tumbuh selama kamu hadir, mereka tetap ada di sana, menunggu waktu yang tepat. Peranmu bukan untuk mengendalikan waktu perkecambahan mereka. Peranmu adalah untuk mempercayai bahwa pada suatu saat, cahaya kamu akan membuat mereka mengerti, terutama bagi mereka yang paling membutuhkannya. Ketidaknyamanan yang kamu timbulkan pada orang lain sebenarnya adalah awal dari pembebasan. Pikirkan ini. Berapa kali dalam hidupmu ketidaknyamanan menjadi pemicu perubahan yang mendalam? Berapa kali kamu harus menghadapi sesuatu yang menyakitkan sebelum kamu bisa tumbuh dan berubah? Apa yang kamu bangunkan dalam diri orang lain adalah proses yang sama. Dan meskipun kamu mungkin tidak ada untuk menyaksikan setiap transformasi, kamu harus mempercayai bahwa dampakmu nyata. Meskipun tidak ada ucapan terima kasih, meskipun hanya ada keheningan atau jarak, pekerjaan tak terlihat dari cahaya kamu terus berlanjut. Ada kekuatan yang tenang dalam menerima siapa dirimu. Ini bukan tentang mencari persetujuan, tetapi menyadari bahwa peran yang kamu mainkan di dunia ini unik dan sangat penting. Cahaya kamu tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah cahaya itu terus bersinar, membawa kebenaran tersembunyi ke permukaan, menginspirasi mereka yang siap untuk merangkul transformasi mereka sendiri. Kamu tidak dipilih untuk memenuhi harapan orang lain, kamu dipilih untuk menghancurkannya, untuk menunjukkan jalan baru, untuk membawa pembaruan di tempat di mana stagnasi dulu berkuasa. Terkadang kamu mungkin merasa sendirian dalam perjalanan ini. Tetapi ingatlah, setiap transformasi besar dimulai dengan tindakan keberanian individu, dan itulah yang kamu wakili. Cahaya kamu adalah pengingat bagi dunia bahwa perubahan, meskipun tidak nyaman, adalah tak terhindarkan dan sangat diperlukan. Kamu adalah refleksi dari apa yang mungkin, bukti hidup bahwa keaslian dapat mengalahkan ilusi, meskipun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan tantangan. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, dengan setiap kebenaran yang kamu ungkapkan, kamu memenuhi tujuan untuk apa kamu dipilih. Harga menjadi seseorang yang mentransformasi mungkin terasa tinggi, tetapi buah dari dampak itu adalah kekal. Kamu tidak ada di sini secara kebetulan. Kamu dipilih untuk menjadi perubahan di dunia yang sangat membutuhkannya. Jadi jangan pernah lupa, meskipun cahaya kamu mengganggu, itu juga menerangi. Dan bagi mereka yang memiliki keberanian untuk melihat, kamu akan selalu menjadi mercusuar dalam kegelapan. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, klik tombol suka di bawah. Dan berlangganan dengan Iman untuk terus menerima pesan seperti ini yang berbicara langsung ke jiwa dan tujuan para jiwa terpilih. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritamu mungkin menginspirasi jiwa terpilih lainnya untuk tetap kuat dalam perjalanan mereka. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada seseorang yang kamu tahu membutuhkan mendengarnya hari ini. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.